Artinya gini, silahkan Anda tanyakan, Anda buka websitenya dulu, terus Anda tanyakan ke mahasiswanya, Mas ini maksudnya gimana ya Mas? Gitu loh. Terus yang terakhir adalah ikuti cara mereka mendapat beasiswa. Mungkin Anda nggak bisa sukses seperti orang yang kita lihat, tapi kita tahu bagaimana caranya mereka sukses kayak gitu loh. Ya, kayak saya dulu tanya ke teman saya di Mahidol, gimana Mbak caranya? Oh gini Pak, gini Pak, gini Pak gitu ya, dikasih tahu gitu. Terus ketika misalnya Anda nggak punya kenalan sama sekali, gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Saya dulu mencoba daftar ke Cina, saya coba daftar ke Jepang, tapi nggak punya kenalan. Gimana caranya? Lewat Instagram. Saya Instagram chat ke PPI nggak dibalesi. Cara yang terakhir adalah saya coba tag di Instagram itu kan ada ya, tag tempat ya, misalnya Tohoku University. Anda cek di tempat, terus Anda klik tempatnya, pasti banyak foto yang muncul. Kan orang Indonesia kan suka foto, taruh di Instagram ya. Saya scroll. Oh ini orang Indonesia nih. Saya follow, terus saya kirim pesan. Saya tanya, Mbak, bener nggak kayak gini, Mbak? Kayak gitu caranya. Jadi itu adalah cara untuk menghubungi pelajar di luar negeri kalau misalnya Anda nggak punya kenalan. Karena dengan kita menghubungi pelajar di luar negeri, kita tahu bagaimana caranya mereka. Kayak gitu loh. Oke? Nah, namun begini, ketika nanti Anda hidup di luar negeri, Anda perlu pertimbangkan banyak hal. Yang pertama, pertimbangan budayanya. Ya, saya pertama kali datang ke Thailand, saya di sana sekitar setahun ya. Tapi saya agak nggak betah ya. Saya balik ke Indonesia lagi, jadi kuliahnya online. Yang pertama saya kaget, di sana nggak ada adzan sama sekali. Jadi saya sekitar 1 jam dari kota Bangkok itu ya. Kalau di Bangkoknya ada, tapi 1 jam itu di pinggiran gitu, kita nggak dengar adzan sama sekali. Nah itu hal yang jomplang banget gitu ya. Terus budayanya hampir sama nggak gitu. Terus bisa juga yang kedua makanan halal. Ya, Anda tanyain ke kakak tingkat tadi, enak nggak makan halalnya didapat gitu. Kalau sulit, ya udah, Anda mending cari yang negara yang lain kayak gitu. Nah, yang paling penting ini pertimbangkan toleransi agama, ya. Karena begini, ada rekan saya gitu kuliah di Taiwan. Jadi misalnya hari ini Lebaran Idul Fitri, pagi sholat Idul Fitri, siang langsung ujian, ya. Itu ada di Taiwan seperti itu. Atau mungkin kalau yang di Thailand, mereka itu biasanya begini. Misalnya kita ada acara agama gitu, terus ada kuliah, kita bilang, mohon maaf Pak, saya masih ada ibadah gitu ya. Mereka is okay, tidak masalah gitu, silakan saja. Nah, jadi itu pertimbangkan masalah-masalah kayak gitu. Atau bisa juga ada juga beberapa negara yang mungkin Islamophobia misalnya. Nah, itu juga perlu Anda pertimbangkan seperti itu. Nah, terus misalnya kalau misalnya Anda nggak ini apa namanya itu khawatir makan halal, biasanya banyak kok komunitas-komunitas Muslim yang mereka akan memberitahu gimana makanan halal, bagaimana aplikasi halal, halal food dan sebagainya, seperti itu. Terus apa namanya lagi ya? Juga tadi masalah Instagram tadi, coba ikuti websitenya KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia di negara tujuan. Biasanya mereka akan share informasi-informasi beasiswa kayak gitu. Ya, jadi yang penting Anda jangan tunggu informasi, Anda harus mendatangi informasi. Itu yang paling penting. Nah, ini yang paling penting juga. Ini saya dapatkan di UI dulu. Ada ini yang terus saya ingat ya. Don't be afraid to fail, but be afraid not to try. Jadi jangan takut untuk gagal, tapi takutlah untuk Anda tidak mencoba, gitu ya. Kayak tadi saya dengan keterbatasan bahasa Inggris, saya email semua. Nah, akhirnya tertolak di beberapa kampus, namun ternyata dapat rezekinya di 2 negara seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti mungkin yang ingin sharing atau mungkin bertanya-tanya masalah apa kayak kurikulum vitae, mungkin di sini ada yang berminat untuk kuliah ke luar negeri, terus ingin minta masukan masalah kurikulum vitae, terus masalah CV. Nah, Anda bisa menghubungi saya ya di nomor ini, di WA, nomor WA ini.
atau di email, bisa juga di email atau di Instagram bisa juga seperti itu. Baik, mungkin begitu dari saya. Ini pas setengah jam insya Allah ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Afrina. Silakan Mbak Afrina. Oke, terima kasih Pak Purwosetio telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat memberikan sebuah informasi yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa yang memang tujuan kita nanti itu bakalan lanjut ke S2 ini. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan untuk raise hand dan menyampaikan langsung nih apa yang ingin ditanyakan. Tadi udah kita bahas tentang macam-macam beasiswa yang ada, kan Kak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil beasiswa tersebut dan pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang kita harus perlu pikirkan dulu sebelum memutuskan kita mengambil di negara mana nih kita akan sekolah nanti. Oke, jangan dan aku juga menginformasikan juga untuk para peserta semuanya agar dapat mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan di chat chat Zoom yang ada di chat itu. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Oh iya, menginformasikan lagi nih buat teman-teman, pastinya udah dikasih tahu nih udah sama Pak Alis bahwa acara hari ini ada vouchernya nih senilai 300.000. Nah, pastinya teman-teman yang ingin bertanya tentunya ya kan Kak, tentunya akan dikasih reward voucher nih. Mungkin kita kasih 3 penanya di sesi kali ini dan 3 sesi di 3 orang di sesi kedua nanti. Oke, dari para penanya yang mungkin berminat ya dengan voucher dan pertanyaannya bisa segera bertanya dan hanya untuk 3 orang tercepat saja. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya nih, Kak, aku boleh dong bertanya ya mungkin dari MC-nya nih. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, tadi kan udah disampaikan oleh Pak Purwo bahwa ada plus minus, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Dan ternyata kita tetanggaan ya, Pak. Saya dari Kalimantan Selatan nih. Deketan ya. Bapaknya dari Kalimantan Timur. Mungkin pertanyaan saya itu kayak boleh dong Pak di-sharing sedikit tentang plus minusnya kuliah di luar negeri nih. Pasti kan kita tahu dong kayak kita mempublish semua pastinya bangga juga dong dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, tinggal di luar negeri dan lain-lain apalagi universitas yang terkenal. Tapi ada nih beberapa minusnya dari kuliah dan beasiswa di luar negeri. Itu apa aja sih Kak? Oke, oke, baik. Boleh di-sharing sedikit. Terima Baik. kasih. Terima kasih Mbak Afrina. Baik, jadi Mbak Afrina tadi dari fisioterapi ya. Banyak di fisioterapi yang juga dapat beasiswa Mbak Afrina. Kayak Mas Taufik ya, dosennya Mas Taufik itu juga my idol juga. Terus kemarin saya juga ketemu ada alumni juga yang di Konken University, fisioterapi juga ada. Nah, em, kalau misalnya apa negatifnya gitu, atau minusnya ya ketika kita kuliah di luar negeri gitu ya. Sebetulnya ada di adaptasi ya, ada di adaptasi. Adaptasi ini banyak ya, banyak banyak aspeknya. Yang pertama bisa bisa jadi adaptasi budaya ya. Terus bisa juga adaptasi masalah waktu. Ini kalau yang sedang bekerja gitu ya. Ada rekan saya kuliah di Portugal, namun beliau juga masih aktif di dosen. Ketika bimbingan itu ya, misalnya bimbingannya ataupun rapat misalnya pagi gitu, misalnya pagi selisih 6 jam, maka dia dini hari harus aktif gitu ya. Terus bisa juga adaptasi masalah makanan ini juga ya, adaptasi masalah makanan. Karena kalau berbicara makanan, pastinya kita berbicara masalah yang kita konsumsi adalah makanan yang halal, gitu ya. Nah, halal di sini kalau di luar negeri itu
dia ada yang halal secara substansi. Artinya substansi itu misalnya ayam gitu ya. Ayam kan halal gitu ya. Ada yang mengatakan itu halal gitu. Tapi ada juga yang mengatakan halalnya itu harus memang betul-betul halal secara caranya gitu. Misalnya kayak harus potong sebelum dipotong Bismillah dulu. Nah, itu juga menjadi perdebatan gitu antara teman-teman di luar negeri. Ya, jadi masalah makanan halal juga. Nah, perlu hati-hati juga misalnya kalau berbicara masalah makanan tadi, em, itu tidak gampang kita dapat menemukan makanan yang memang sesuai keinginan kita. Kalau di Solo gini kan enak ya. Misalnya kita eh, lapar gitu tengah malam ataupun mungkin habis maghrib lapar kita keluar cari makan ada gitu ya. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa seperti itu gitu loh. Biasanya harus lebih 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 mandiri, misalnya entah masak sendiri ataupun mungkin menyiapkan dari awal dari pagi sampai makan siang kayak gitu. Karena tadi ketika makan itu pilihannya tidak begitu banyak, kecuali kalau negara-negara yang memang negara-negara Muslim, misal kayak di Singapura atau di Malaysia, di Brunei gitu ya, itu mungkin mudah carinya gitu. Tapi kalau di luar negeri, kalau kita pengen cari makan halal ya mungkin itu aja, mungkin ayam itu aja udah selesai, ikan aja kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya lebih ke adaptasi, dan itu adaptasi secara makan. Bisa juga adaptasi budaya. Di luar negeri itu ada beberapa hal ya, beberapa hal itu ada namanya kayak rasis gitu ya. Rasis misalnya begini, ini pengalaman teman saya. Jadi beliau itu kan orangnya ya kalau secara kulit itu ya tidak putih-putih banget gitu loh ya. Jadi hitam manis gitulah pokoknya. Ya laki-laki gitu. Nah, terus dirasis, artinya dirasis itu ya kayak disepelekan. Nah, itu juga sering seperti itu. Jadi adaptasi ya, masalah adaptasi budaya, adaptasi bahasa juga. Adaptasi bahasa. Jadi yang kita nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Terus sulit kita mau ngomong apa di kepala itu kita sudah memikirkan tapi susah untuk ngomongnya kayak gitu. Atau bisa juga mereka ngerasani tapi pakai bahasanya mereka, itu juga sering. Beberapa seperti itu. Misalnya ketawa-ketawa sendiri, kita nggak tahu mereka ngerasani apa enggak gitu ya. Jadi ketika ketika kuliah juga misalnya tiba-tiba mereka ngomong bahasa Thailand sendiri kayak gitu. Terus juga misalnya apa namanya itu dari apa ya namanya itu cara ngomongnya juga berbeda. Misalnya kayak kita kan kalau apa ya meja itu kan bahasa Inggrisnya table gitu ya, table. Tapi ketika orang sana bicara tuh teben, teben gitu. Teben itu apa? Jadi masalah 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 pronunciation-nya itu juga bisa menjadi kita harus ada adaptasi di situ. Seperti itu. Begitu Mbak. Ada yang tanya Mbak ya Mbak di kolom komentar. Oke, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari saya sendiri. Nih, udah ada yang masuk nih di pertanyaan dari grup chat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin malu bertanya untuk on cam langsung, disampaikan langsung, bisa langsung nih disampaikan melalui melalui chat di Zoom ini. Ini dari Mas Kiki Prasetyo. Mau tanya, selamat sore Pak, saya mau bertanya, ketika mau mendaftar atau lanjut ke jenjang S2, apakah basic ya pakai Kak, basic yang harus bisa Hmm. berbahasa Inggris? Ya. Basicnya harus ada. Ya, basicnya harus ada. Kita pasti punya basic ya. Sejak SD 6 tahun belajar bahasa Inggris. SMP 3 tahun belajar bahasa Inggris. Ya Mbak ya. SMA belajar bahasa Inggris. Kuliah belajar bahasa Inggris, ya kan? Di UMS kan juga harus apa yang namanya itu? TOEFL ya atau apa namanya itu ya. Saya dua kali ujian itu saya sampean ya dulu kalau dulu zaman dulu dua kali apa yang dua gratis yang sisanya bayar gitu dulu gitu. Nah, apakah harus punya basic? Ya memang harus gitu ya. Artinya harus itu paling enggak kita tahu cara ngomongnya gitu ya. Misalnya em, berapa harganya gitu ya. How much it gitu ya. Bukan bukan how many it gitu. Ini dulu saya dengar dari cerita Pak Alis gitu ya dulu. Pak Alis dulu kayak gitu. How much gitu ya. Yang penting basicnya dulu aja. Nah, masalah bisa berani kita sebetulnya orang Indonesia itu masalahnya bahasa Inggris itu hanya diberani atau enggak. Karena di Indonesia ini pengalaman saya loh ya. Kita salah ngomong bahasa Inggris dibully.
gitu kan? Bisa ngomong bahasa Inggris dikira sok sok Inggris gitu ya, sok bisa bahasa Inggris kan gitu. Nah itu kalau pengalaman saya itu mungkin kesalahan ya, kesalahan di dunia bukan dunia pendidikan ya, saya nggak bisa komentar itu. Mungkin caranya gitu. Sejak SD kita diajari bahasa Inggris langsung ke teori, grammar, present tense itu kayak apa, past tense itu kayak apa, ya Mbak ya. SMP lagi diajari passive voice gimana, active sentence gimana, kan gitu. Sehingga apa? Ketika kita mau ngomong, kita tuh kepikiran, ini betul nggak, sesuai nggak dengan bahasa Inggris, dengan apa namanya itu aturannya gitu. Nah, coba kita balik dari sekarang. Kenapa nggak kita belajar kayak anak kecil yang belajar bahasa Indonesia? Ketika umur 4 tahun, 3 tahun, belajar bahasa Indonesia, apa diajari ini oleh kalimat aktif, ini oleh kalimat pasif? Kan enggak. Mereka ngomong ya sak ngomong-ngomongnya kayak gitu. Salah dibetulin kayak gitu loh. Baru nanti ketika masuk SD diajari bahasa Indonesia pasif aktif kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Yang terpenting itu adalah ngomong dulu, ya ngomong dulu, ngomong berani. Makanya saya dulu ketika saya mengambil les bahasa Inggris, saya mengambil yang confident conversation, percakapan yang apa namanya itu, yang pede gitu. Sebetulnya kalau percakapan itu nggak perlu grammar. Percakapan itu uh, I know you know is okay gitu loh. Yang penting kan nggak perlu grammar. Misalnya seperti ini, where do you live? Misal seperti itu. Di sini Mbak Afrina langsung ngomong South Kalimantan gitu. Paham nggak? Paham gitu. Kalau secara grammar kan harusnya gini. Bisa saya tanya ke Mbak Afrina, where do you live gitu ya. Mbak Afrina ngomong I live in South Kalimantan. Ketahuan, kepanjangan kayak gitu loh. Yang penting kan saya tahu, Anda tahu, selesai urusan kayak gitu ya. Jadi saya juga termotivasi sama Pak Alis gitu. Pak Alis bisa bahasa Inggris, saya harus bisa bahasa Inggris juga. Yang penting itu komunikasi itu saya tuh kamu tahu. Nah, kalau masalah grammar itu hanya untuk kepentingan akademik saja. Anda ngerjain tesis, ya perlunya grammar gitu. Anda mau ngerjain apalagi disertasi, ya perlunya grammar. Nah, kalau masalah grammar itu santai aja. Sekarang itu banyak yang namanya AI, ya. Banyak yang main AI, misalnya saya pakai kok Quillbot ya. Quillbot itu adalah untuk memparafrase. Jadi misalnya saya ini seperti memperbaiki kalimat gitu. Misalnya ini akademik ya. Misalnya I live in South Kalimantan. Kali gini. Nah, ini saya paraphrase. Nanti dia akan langsung membuat paraphrase yang baru, I reside in South Kalimantan. Jadi membuat paragraf baru gitu ya. Atau bisa juga Anda menggunakan Grammarly. Grammarly itu adalah untuk misalnya kita tidak cocok, misalnya my name is Purwo, tapi saya tulis my Purwo. Nanti di Grammarly itu tertulis my name kayak gitu loh. Atau my name Purwo, kan kurang ya. Harus ada is-nya. Nah, itu adalah cara kalau misalnya Anda nggak bisa bahasa Inggris atau nggak pede, lebih tepatnya nggak pede. Jadi ngomong itu nggak perlu grammar, tapi kalau yang masalah pengerjaan itu perlu grammar. Tapi tadi ya, basicnya harus ada. Ya, saya yakin semua punya punya basic ya. SD punya, SMP punya, SMA punya, kuliah juga pernah ada kuliah bahasa Inggris kayak gitu. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas yang jawaban yang telah disampaikan. Jadi kesimpulannya tuh, ya udah deh kita asalkan yang keseharian kita aja tuh udah cukup mungkin ya Pak. Kalau untuk sekedar berbicara di luar negeri, asalkan kita tahu dan dia paham, is okay gitu. Tapi untuk terkendalanya kalau seperti itu mungkin ada waktu pengerjaan tesis yang tadi yang harus memerlukan grammar yang benar-benar bahasa Inggris asli gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dwi Yulianti Pak di grup di kolom chat. Sore Pak, izin bertanya bagaimana tips and trick untuk mempersiapkan diri belajar di luar negeri dan pada saat proses perkuliahan tersebut supaya tidak terlalu culture shock itu.
Baik. Jadi biar nggak culture shock itu adalah kita harus tahu dulu seluk-beluknya. Kita tadi perlu kita mengenal seseorang di luar negeri sana. Kita tanya di sana itu gimana, masalah suhu itu gimana. Ya berarti kita bisa mempersiapkan dari sini gitu. Misalnya, oh Mbak di sini itu susah kita nyari ulek-ulekan gitu ya, ulek-ulekan sambel gitu loh ya, itu susah, bawa dari Indonesia. Jadi biar nggak culture shock, Anda cari informasi sebanyak mungkin dari orang yang sudah kuliah apa yang nggak ada. Misalnya lagi saya pernah juga, Mbak di sini tempe nggak ada loh Mbak gitu, ya udah belajar dari sekarang ataupun dari Indonesia, bawa bawa ragi misalnya di sana buat tempe sendiri kayak gitu. Jadi biar nggak culture shock adalah cari informasi sebanyak-banyaknya, persiapkan sebelum Anda berangkat, atau persiapkan sebelum Anda mendaftar malahan kayak gitu. Gitu sih Mbak, cari info yang sebanyak-banyaknya biar nggak culture shock. Oke, terima kasih Pak. Ini bagaimana Pak, lebih ingin dilanjutkan Boleh, pertanyaan lagi atau? boleh nggak apa nanti, ini lebih singkat nggak apa-apa. Ya udah. Oke, ini ada pertanyaan ketiga dari Firmansyah. Nama saya Firmansyah Arianda, izin bertanya, bagi kita yang ingin berkuliah di luar negeri, apakah pemilihan universitas yang ingin dituju menjadi pertimbangan yang penting? Dengan alasan kita dapat beasiswa di universitas tersebut, sedangkan di Indonesia ada universitas-universitas yang memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan universitas negeri tersebut. Ya, Baik, Pak. baik, terima kasih. Baik, jadi begini. Memang kalau pertimbangan saya sendiri ya, saya adalah beasiswanya. Saya mau daftar beasiswa ke dalam negeri ataupun kuliah di dalam negeri, misal di UI, di UGM, di UNER, itu saya nggak ada yang membiayai kayak gitu, kurang uangnya gitu. Jadi alasan pertama saya adalah beasiswanya gitu. Walaupun secara universitas mungkin itu lebih bagus di Indonesia, kayak gitu. Itu yang pertama. So, alasan yang kedua itu adalah budaya. Ini budaya. Gimana ya? Saya sedikit cerita gini. Mohon maaf, kalau di Indonesia, ini bukan saya menjelekkan Indonesia, bukan. Coba misalnya Anda chat dosen, WA-nya kapan, balasnya kapan? Ya enggak. Ya walaupun saya dosen juga ya. Terus misalnya, mohon maaf misalnya kalau kita datang ke dosen gitu ya, kita kan takut gitu ya. Mungkin nggak semua ya. Terus apalagi? Mungkin ada dosen yang semena-mena gitu ya. Misalnya, ngapain Mbak ke sini gitu ya? Kita udah janjian gitu. Terus mungkin ada dosen lagi yang janjiannya kapan, tiba-tiba berapa menit kemudian, berapa menit sebelum ini dibatalkan. Kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa dosen yang kita harus, mohon maaf, misalnya sedikit menyembah lah, gitu ya. Ini kalau di S3 ya, bukan di S1. Nah, terus kalau ke luar negeri, dosennya itu lebih lebih konco dewe, kayak gitu loh. Jadi misalnya kita keluar keluar bareng misalnya ke apa ya, ke tempat makan gitu. Ayo ikut Mas gitu. Ayo. Nah, jadi mereka lebih lebih kayak kayak teman gitu loh. Terus kalau ujian juga, kalau S3 di Indonesia kan banyak ujiannya ya, harus menyiapkan snack, terus harus ini, harus itu. Di luar negeri enggak, di Thailand ya. Kita diskusi biasa gitu. Terus kemarin juga pertimbangan apa lagi? Misalnya kalau di Indonesia, kalau menurut saya ujian itu kayak 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 pembantaian gitu ya. Di luar negeri enggak gitu. Ya kita kayak lebih masukan-masukan aja, masukan gitu, kayak sekedar formalitas. Itu sebetulnya yang paling yang menjadi pertimbangan saya gitu ya. Kenapa saya ambil di di luar negeri kayak gitu. Jadi pertimbangan tadi, pertimbangan beasiswa, yang kedua pertimbangan eh, dosen ya, lebih lebih kayak teman gitu. Terus apalagi ya, dan di WA ya pasti dibales gitu, email pasti dibales kayak gitu ya. Nggak ada imbalesnya nggak tahu kapan. Terus nah, ini yang paling penting. Orang Indonesia itu mungkin oke sopan gitu ya, ketika ngechat kan biasanya kita gini ya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, kan kayak gitu ya, yang Mbak Afrina ya. Nah, ada teman saya di luar negeri itu seperti itu dosennya. Misalnya gini, good morning, Profesor, I'm sorry, I'm disturb your time, gitu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu kamu. Can I consult, can I discuss with you today? Dan seperti itu. Teman saya diapakan? Misalnya Purwo gitu ya. Purwo, kamu kenapa harus minta maaf? Kamu nggak ada salah.
kamu nggak usah kebanyakan minta maaf kayak gitu. Kamu lo nggak salah. Nah, itu yang ke bawah orang budaya Indonesia. Nah, bagus sebetulnya sopan, tapi kan kayak takut gitu loh. Ya. Nah, itu yang pertimbangan saya ya. Kenapa saya lebih ke milih luar negeri, tapi yang paling utama adalah beasiswa. Karena di UMKT itu wajib ke luar negeri untuk dosen yang di bawah umur 40 tahun. Gitu Mbak Afrina. Oke, terima kasih kepada Pak Purwo sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk kesimpulan yang terakhir tadi, mungkin lebih banyak dipertimbangin di sisi kitanya lagi, Pak ya. Ya, betul Untuk betul. keputusan, pastinya juga di sisi lain universitasnya bagus nih, dapat beasiswa. Tapi kita juga harus mementingkan bagaimana kondisi kita di Indonesia. Apakah orang tua Mam- merestui atau tidak, mampu mampu memberikan izin dan lain sebagainya ya Pak. Ya, betul. Oke, Oke, Mbak. Terima kasih Bapak telah Ya, memberikan materi dan sesi tanya jawab kali ini. Eh, Mungkin sudah berakhir, kita akan move ke pemateri selanjutnya dan diingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi link presensi yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan jangan lupa kepada para penanya yang sudah terpilih tadi agar bisa di CP ke chat aku biar agar pengiriman vouchernya dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Purwo sekali lagi atas ilmu dan diskusi siap, yang siap. telah Terima kasih, disampaikan. Mbak. Sangat bermanfaat pastinya bagi kita semua, bagi para mahasiswa, terutama yang ingin melanjutkan studi ke S2 nanti. Terima kasih sekali lagi. Oke, baik kita akan move ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Fata ya. Ya, Mbak. Eh, Kak Fata. Nah, di Ya, mana Kak nah, Fata ini nanti akan menyampaikan materi tentang tips bisnis adaptif dalam lini yang akan kita kuasai. Eh, Halo Kak Fata, halo bisa. selamat sore Oke, Mbak. Kak Fata ini mungkin juga lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Kak. Ya. Ya, betul. Mungkin langsung aja tanpa basa-basi dan untuk mempersingkat waktu, aku persilahkan kepada Kak Fata untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, siap. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fata Yasin Munajat. Jadi eh, saya lulusan Kesmas juga sama seperti Mas Purwo. Untuk tahunnya tahun mungkin lebih duluan Mas Purwo karena Mas Purwo sangat pintar sekali dalam akademik, jadi mungkin saya lulus belakangan. Terus mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Nur Alis tadi, terus kemudian kepada Mbak Nur Afrina sudah diberi kesempatan, sudah diberikan untuk bergabung di sini. Jadi mungkin di sini saya nggak banyak slide presentasinya karena mungkin hanya 3 atau 5 slide saja yang kemarin saya buat, karena sejujurnya saya juga baru pertama ini dimintain untuk Mas Purwo untuk sharing. Pasti untuk teman-teman juga kalau belajar berwirausaha ataupun bisnis itu banyak sekali yang di, bisa diambil pelajaran, tapi kan mungkin ini mungkin kita atau saya mau berbagi dalam konteks dari sisi yang ini sudah pernah saya alami. Mungkin slide selanjutnya. Terkait saya di sini sebagai awalnya juga kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan yang mungkin pada waktu itu di 2014 itu pertama kali bertemu dengan Bu Dwi, itu saya diajak untuk lomba kaligrafi. Jadi bubur koran itu diajak dari orang itu disuruh buat kaligrafi dan ternyata itu dapat juara kedua se Solo Raya dari 8 peserta. Terus kemudian pernah juga mungkin menulis buku juga. Kemudian di 2015 itu saya pernah jadi asisten juga PMM dan biomedik juga. Terus kemudian setelah itu mungkin alurnya itu agak unik karena memasuki dunia kerja itu
di jadi safety officer. Kemudian selama sampai 2019-2020 itu terakhir sama BUMN Cina, dan sama BUMN Cina itu yang mungkin mentalnya kita sebagai pekerja itu di tempa habis-habisan, karena mungkin sistem kerjanya itu kalau di sama orang luar negeri itu memang sangat disiplin sekali dan sangat menguras energi kita dari pagi sampai malam seperti itu. Terus kemudian awalnya itu dari 2019-2020, jadi 2020 itu saya mulai berwirausaha itu karena salah satunya yaitu tadi karena corona dan kita dirumahkan, saya dirumahkan. Kemudian di tahun 2020 akhir pun alhamdulillahnya kita dapat apresiasi dari Shopee karena kita terpilih jadi 12 UMKM pilihan Shopee Indonesia. Terus kemudian di 2021, 2022 itu kita lebih ekspor lagi di mesin yang otomatis, mesin cutting. Terus di 2022 dan 2023 kita masuk ke ranah untuk kementerian, dan alhamdulillahnya kita di 2022 itu menjadi 10 UMKM pilihan Kemenkop di bidang konsultasi bisnis. Terus di 2023 itu juga kita jadi 25 UMKM di sektor pendampingan usaha yang dibina sampai 4 bulan atau 6 bulan itu, dan sampai sekarang yang awalnya kreasi kayuku itu hanya home decor 2 orang, sekarang sudah terbentuk PT dan ada sekitar 30 lebih, kalau sama tim project itu sekitar 40-an lebih teman-teman yang bergabung di kreasi kayu seperti itu. Terus di akhir 2023 itu kita juga masuk 10 UMKM di Cerita Nusantara, itu yang diinisiasi sama Kemenkop, karena di 2022 dan 2023 itu kita dapat apresiasi, kita dimasukkan di Cerita Nusantara dan kita dilingkan sama banyak pihak juga alhamdulillahnya. Terus seperti itu. Kemudian di 2024 itu ternyata ada proyek atau tawaran di IKN untuk proyek solar panel, tapi karena di rumah mungkin sudah ada kreasi kayuku dan juga ada teman-teman, jadi mungkin nggak saya ambil. Terus kemudian di 2024 ini kita ekspansi bisnis ke ranah konstruksi seperti itu. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya, background dari saya, yang awalnya hanya orang receh dan sekarang juga masih jadi receh juga. Nah, ini beberapa slide kemarin yang di bawah itu Entrepreneur Festival itu 2022. Terus kemudian untuk yang Cerita Nusantara itu yang baru kemarin 2023 akhir tahun itu dapat apresiasi juga dari kementerian. Kemudian Shopee juga kemarin di 2022 kita jadi Shopee Seller Center, Shopee Super Seller karena kita masuk ke ranah mall, dan di TikTok pun kita juga sudah mall, Lazada pun kita juga sudah mall. Dan kemudian kemarin di 2024 itu yang bulan Maret kemarin kita masuk kurasi ke area Jateng Goes to Bali. Jadi ada inisiasi dari Kemenko Jawa Tengah untuk menjual atau mengimplementasikan produk-produknya itu di kurasi dan ditampilkan di Bali supaya digandeng sama Krisna sama seller-seller luar negeri yang ada di Bali seperti itu. Terus, pernah juga dibeli Mas Gibran juga waktu itu masih pandemi, kaligrafi sebesar 1,5 meter kali 1,5 meter kali 120 cm, itu kecil-kecil memang, tapi kemarin alhamdulillah dibeli sama Mas Gibran seperti itu. Terus kemarin juga di 2022-2023 itu kita sering ke Jakarta dan sering bertemu dengan Pak Teten. Itu salah satu karya
kita juga dimiliki sama Pak Teten jam kayu Nusantara seperti itu. Mungkin yang lain. Nah, ini mungkin kreasi kayu kita awalnya hanya 2 orang dan sekarang jadi lebih dari 40 orang, dan kita ada tempat produksi, ada tempat admin, dan ini mungkin sedikit slide terkait kreasi kayu itu. Bisa dilihat dulu sebentar, dan tidak hanya kita. Untuk suaranya dengar nggak ya Kak ya? Suara videonya belum terdengar, Kak. Belum terdengar. Coba diputar sekali lagi, Kak. Oh iya, siap. Mungkin bisa di-share plus audionya, Mas Lata. Gimana? Close. Siapa? Itu sampean ada share sound yang di pas mau share screen, terus ada share sound yang di kanan. Oh iya, udah. Oh iya, coba diputar dulu. Selamat datang di Kreasi Kayuku karya Nusantara. Kami merupakan salah satu dari banyak UMKM yang memproduksi hiasan dinding, dekorasi pesta, dan custom hadiah. Didirikan pada tahun 2019, kami menjadi top 10 UMKM pilihan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta menjadi salah satu dari 12 UMKM pilihan Shopee Indonesia. Mengusung slogan Decor with You, Kreasi Kayuku terus berkembang dan ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mendekor rumah dengan lebih mudah. Dengan 26 personil yang bekerja sama secara berkesinambungan, kami mendayagunakan mesin otomatis yang canggih dan modern untuk menghasilkan hiasan dinding yang berkualitas terbaik. Kreasi Kayuku telah menjamah pangsa pasar digital melalui e-commerce terpercaya di Indonesia. Kami senantiasa berinovasi dengan perkembangan pasar serta mengevaluasi setiap proses yang dilakukan untuk terus memberikan hasil yang optimal bagi para penikmat kerajinan kayu. Sehingga dengan adanya hiasan dinding kekinian dari Kreasi Kayuku, rumah impian pun akan segera menjadi kenyataan. Kreasi Kayuku menawarkan produk cutting plywood, cutting akrilik, medium density fiberboard, dan bahan kertas untuk dekorasi pesta. Kami bangga menjadi UMKM Go Digital dan Go Global di bidang jasa kreatif yang berkualitas dan unggul. Semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari visi kami untuk menciptakan karya dan produk kreatif, inovatif, yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Mungkin itu sedikit kemarin yang kita buat di 2022-2023. Orang kalau mau kerja baik harus kerja sama orang dulu, jadi pegawai. Jadi pegawai baik itu akan menjadi selanjutnya nah jadi kebetulan kita menaungi untuk nggak hanya kreasi kayu saja, sampai sekarang ini kita di Kreasi Kayuku itu ada 3 tempat ranah kerja sebenarnya. Kita di party planner juga, dan ada juga rumahku yang mungkin baru beberapa bulan, karena memang kita inisiasi itu awalnya hanya kreasi kayu itu, tetapi ternyata kok yang awalnya hanya home decor dan dari kayu kemudian nular sampai kemana-mana, dari mahar, souvenir, sesaran, furniture, kemudian interior, kemudian ada juga yang belakangan ini mungkin kita baru mengerjakan proyek rumah juga seperti itu. Mungkin lanjut Mbak. Nah, untuk bisnis kita kan temanya adaptif ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah mencoba bisnis ataupun sekarang kuliah sambil bisnis itu tetap lanjutkan.
jangan sampai kita menyerah ataupun jangan sampai kita gampang ganti-ganti bisnis seperti itu. Jadi dalam bisnis, kalau bisnis itu kan wirausaha, tugas kita itu sebagai orang itu harus mau berusaha, entah itu nanti gagal atau entah itu berhasil, yang penting tugas kita yang pertama dalam berbisnis itu yaitu berusaha terus, seperti itu. Ini ada beberapa komponen, ini tidak bisa instan ya, jadi bisnis yang sustain dan growth itu tidak bisa hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi bisnis itu harus berkelanjutan seperti itu. Terus kemudian selain dalam berbisnis, kita itu juga harus siap dalam tahan banting. Tahan banting, misal ada customer atau ada pelanggan yang marah-marah ke kita, jangan sampai kita baperan seperti itu. Atau mungkin ada mungkin dari teman-teman ada yang punya usaha di kuliner, di makanan, nah misal dikritik sama temannya, kok pangananmu kok orang enak, atau kok masakannya asin toh, lah jangan sampai dilangsungkan ke hati, ataupun jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita itu biar bisa semakin bagus lagi terkait bisnisnya, seperti terkait apa yang kita mau jadikan usaha seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adaptif. Nah ini nanti mungkin yang bakal saya tekankan itu adaptif dan inovatif, karena kalau kita nggak adaptif sama perkembangan zaman atau kita nggak adaptif sama dunia digital, nggak inovatif, kita akan mohon maaf kita akan lebih gampang terjatuh seperti itu. Dan juga mungkin dalam berbisnis itu kita jangan mikir seperti itu. Kalau memang ada peluang, oh ini dianalisis secara sederhana, mungkin teman-teman di kampus pun juga ada materi kewirausahaan juga, jadi ada analisis SWOT, itu juga bisa diaplikasikan, tetapi sekali lagi jangan banyak mikir, tapi banyakin percobaan. Kalau bisa banyakin ranah gagalnya, karena semakin banyak kita gagal itu semakin kita belajar. Kalau kita nggak gagal itu kita nggak bakal belajar seperti itu. Mungkin saya juga beberapa kali gagal di tempat kreasi kayu itu banyak juga pembelian mesin gagal, kemudian pembelian alat ada juga yang gagal. Tetapi kan kita coba terus menerus sampai kita menemukan value-nya kita seperti itu. Nah, apa itu adaptif? Adaptif itu adalah salah satu sikap atau kemampuan dalam kemudahan terhadap penyesuaian pada situasi tertentu yang ada. Nah, contohnya itu kan sekarang itu kita dimudahkan sekali di era digital ini. Kita jualan TikTok dari desa sudah bisa berjualan, nggak harus di kota, nggak di Jakarta, kita katakanlah di Jember ataupun di Banyuwangi yang pelosok mungkin bisa jualan, ataupun mungkin di daerah saya sendiri yang notabene itu di sini itu masih nyunapen produk desa, karena di Boyolali wong mesti nggak ngerti Boyolali itu mana, apalagi ranahnya home decor. Nah, home decor itu apa? Dulu pernah saya juga dapat perkataan dari tetangga juga, dodolan home decor atau dodolan hiasan dinding sing neng kene iki sampe tuku sapa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, siapa yang mau membeli hiasan dinding di daerah kita, daerah desa kita seperti itu. Tapi lambat laun kita buktikan, saya buktikan bahwa oh ternyata ada kok pasarnya, ada kok peluangnya. Bahkan sekarang nggak hanya home decor, misalnya dari limbah teh itu aja bisa kejual, terus limbah berambut yang untuk bakar bata itu juga dijual di online juga. Jadi semuanya itu bisa kita jual seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak bisa adaptasi dengan zona sekarang. Apapun itu pasti bisa kita jual. Yang penting kita bisa adaptif, ataupun kita bisa tahu pasarnya seperti apa, kemudian target marketnya kita seperti apa, kemudian kemampuan kita seperti apa. Nah, kita dalam berbisnis itu jangan sampai kita apatis atau pengen ego dengan diri kita sendiri. Kita kalau mau berbisnis itu kita juga harus siap untuk melayani seperti itu. Jadi
kuncinya, salah satu kunci juga, salah satu yang saya terapkan di diri saya sendiri itu, kita dalam berbisnis itu kita harus mampu untuk melayani, seperti itu. Terus kenapa adaptif itu penting? Nah, karena kalau kita nggak bisa adaptif dalam berbisnis itu banyak hal zongnya. Saya contohkan di sini saya sendiri pun juga awalnya itu di tahun pertama, tahun kedua itu banyak zongnya. Beli mesin 25 juta kadang nggak kepake, terus kemudian kita harus upgrade mesin juga, gimana caranya mesin ini biar kepake. Tapi alhamdulillah ternyata kalau kita nggak mengalami kegagalan, kita juga akan belajar. Nah, dari belajar itu kita bisa memunculkan ide baru. Kalau kita nggak kepentok, biasanya seperti itu. Kalau kita nggak kepentok, itu kita nggak akan berkembang. Jadi alhamdulillah saya pernah dipentokin beli mesin harga 25-30 juta itu nggak dipakai. Akhirnya ya sudah, kita harus biasanya mutar otak untuk bisa memanfaatkan mesin itu, dan alhamdulillahnya juga sekarang juga bisa termanfaatkan. Dan sekarang di Kreasi Kayuku juga ada mesin yang besar-besar, ada 6 mesin totalnya, mesin laser CNC, mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Ada 6 mesin, yang 2 sudah kita lipat, tapi yang 4 masih dipakai untuk produksi, seperti itu. Terus kemudian mengapa adaptif itu sebelumnya Mbak? Mengapa adaptif itu penting? Nah, ini memungkinkan bisnis itu membuka untuk memanfaatkan peluang baru. Jadi kalau kita bisa adaptif itu, peluang itu pasti akan muncul terus. Jadi tren karena kita di Kreasi Kayuku itu jualannya hiasan dinding dan di Shopee dan di TikTok. Jadi tren tiap tahunnya itu ternyata kita itu berbeda terus. Untuk yang di tahun 2022, 2021 itu mungkin baru yang kecil-kecil. Kemudian di 2022 itu tauhid. Jadi ada kaligrafi tauhid itu yang sangat head sekali pada waktu itu. Kemudian di 2023 dan 2024 ini winning produknya itu adalah mihrab. Bisa dicet, bisa ditampilkan Shopee yang Shopee. Ya itu enggak belum. Nah, ini untuk contohnya produk kita dan kita jual seperti ini pengiriman ke Ambon. Ini untuk masjid ini. Itu aduh, langsung nah, yang lainnya juga mungkin ada yang Allah jumbo juga Allah Mbak lihat Mbak. Nah, ini kemarin juga sempat viral juga, 508 panjangnya 5 meter, 5 kali 6 meter, hampir 5 kali 6 meter. Ini mihrabnya super jumbo. Jadi mau nggak mau itu kita harus kenapa saya katakan itu adaptif tadi, karena kalau kita tidak karena tidak ngiyain pembeli, kita nanti nggak ada gawean. Jadi pengusaha itu harus mau atau rela berkorban agar teman-teman itu bisa kerja. Dengan di Kreasi Kayuku ada 30 sampai hampir 40 orang. Jadi mau nggak mau bicaranya leader atau pimpinan harus bisa mencari orderan atau kita bisa adaptif dengan zona sekarang, seperti itu. Zona bisnis yang mungkin penilaian ataupun orang itu bisa langsung percaya atau bisa langsung beli itu hanya gara-gara video, seperti itu. Nah, seperti itu untuk, dan juga adaptif itu penting juga karena sebenarnya kita akan bisa meningkatkan ketahanan bisnis. Jadi kalau kita nggak bisa adaptif, bisnis 1 tahun 2 tahun, mohon maaf mungkin bisa akan puput atau belum dicap, seperti itu. Jadi entah bisnisnya F&B, fashion, ataupun kriya, ataupun agribisnis, ataupun di digital, kita harus adaptif, seperti itu. Nah, teman-teman udah ada yang usaha duluan,
udah ada yang kuliah sambil jualan, saya tekankan harus adaptif seperti itu. Ada saran, ada masukan dari customer atau dari buyer, jangan sampai kita marah atau jangan sampai kita enggak merespon seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini tips menjadi adaptif. Tadi juga saya kasihkan semua apa yang saya bisa. Jadi tips menjadi adaptif sesuai dengan skill yang dikuasai. Jadi karena saya itu background-nya itu adalah SKM, tapi hobi saya itu gambar. Dan alhamdulillah terlaksana semuanya, walaupun di SKM-nya mungkin 5 tahun, dan mungkin setelah 2020 itu lebih banyak saya habiskan waktu itu di dunia hobi atau dunia usaha yang delalahnya alhamdulillah kita diamanai untuk dititipi rezeki dari banyak orang, untuk dititipkan, untuk dikasihkan. Jadi kita harus bisa mengenali diri sendiri, yang awalnya mungkin dari teman-teman ada hobi. Kalau memang hobinya itu mengasihkan atau hobinya bisa dijadikan bisnis, silakan bisa dijadikan bisnis. Jadi jangan sampai hanya sekedar hobi tapi tidak menghasilkan cuan. Karena sekarang kalau nonton randidit yo mumet tok seperti itu. Teman-teman itu juga teman-teman tim KKU kalau memang nggak ada uang itu juga pasti pusing, ya Mbak ya. Terus kemudian tipsnya lagi, kita harus selain adaptif itu kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, belajar dari sektor manapun, ataupun ada event-event di Solo ataupun di luar kota yang mungkin sesuai dengan passion-nya teman-teman, silakan bisa diikuti. Karena nanti semakin kita banyak pengalaman, itu nanti akan semakin membentuk karakter kita, seperti itu. Terus bersikap terbuka terhadap perubahan. Jadi jangan apatis untuk hanya monoton atau mungkin kuliah terus lurus lempeng. Kalau saya mungkin kurang suka ya, jadi mohon maaf ya Mas Bro ya, kalau saya lempeng gitu saya mungkin kurang suka, karena saya modelnya itu orangnya belok-belok, jadi bisa adaptasi seperti itu yang mungkin bisa dijadikan saran ataupun titik temu ataupun poin merahnya kalau mau jadi pembisnis itu. Tapi kalau mau jadi dosen, Mas Puro tadi saya acungi jempol, pokoknya paling top dewe sama Mbak Ayu di Kesmas tuh yang elok-elok itu saya suka saya. Terus selain itu juga kita juga jadi di ranah usaha itu jangan sampai kita nggak punya jejaring ataupun jangan sampai kita nggak duit konco. Itu hal yang muspro. Katakan muspro itu apa ya? Muspro itu apa? Hal yang muspro ini ya Sia-sia. ya nggak bermanfaat lah. Jangan sampai kita nggak punya kenalan ataupun nggak punya relasi, karena kalau kita berwirausaha itu jejaring semakin banyak orang yang kita kenal itu insya Allah akan membagi rezeki dan mendapat informasi seperti itu. Terus yang lain juga terus belajar di manapun kita berada. Jadi mungkin untuk timeline saya itu belajar itu katakanlah kasarannya itu alhamdulillah 8 jam itu lebih. Jadi belajar di processing, kemudian nanti biasanya itu sore atau malamnya ataupun bahkan dini hari itu kadang atur strategi seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada di ranah pengen jadi pengusaha, itu salah satu tipsnya itu. Jadi jangan sampai kita bekerja hanya mungkin 8 jam atau 9 jam seperti itu. Karena kalau kita masih merintis itu yang perlu dipikirkan dan yang perlu diperbaiki itu banyak. Jadi 8 jam itu rasanya masih kurang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tipsnya agar kita bisa menjadi adaptif itu kita kudu menjaga mental dan fisik. Jadi di awal-awal usaha itu pasti sangat kita pasti akan diremehkan. Saya yakin nggak bakal ada usaha yang masih baru kemudian dijunjung tinggi, itu nggak ada. Jadi kesehatan mental dan fisiknya harus dijaga kalau kita baru merintis usaha. Terus usaha itu juga baru dikatakan berusaha itu di tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat. Jadi kalau
kemarin ada ilmu dari kementerian, itu usaha yang baru 0 sampai 1 tahun 2 tahun itu masih inkubasi seperti itu. Jadi kalau bisa dinikmati masa-masa inkubasinya itu untuk banyak belajar, biar nanti di tahun kedua dan tahun ketiga itu kita semakin gampang. Tapi kalau mungkin caranya kita hanya ada 8 jam kerja, 9 jam kerja, itu nanti speed up-nya akan lama. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kemarin kebetulan dapat dari TikTok calon inspirator ini bekal utama untuk menjadi pengusaha. Tak coba belajar. Orang kalau mau kerja baik harus kerja sama orang dulu, jadi pegawai. Jadi pegawai baik itu akan menjadi bekal Anda untuk Anda jadi pengusaha atau jadi entrepreneur. Kalau Anda tidak pernah kerja sama orang dan tidak pernah kerja baik, jangan harap jadi entrepreneur. Nanti akan jadi guyon. Makanya saya sarankan, udahlah jadi pekerja dulu. Sampai mungkin bahkan secara finansial Anda sanggup untuk menghidupi diri sendiri dari hasil kerja Anda. Saya tidak setuju setiap orang muda harus bikin startup bisnis. Coba sekarang berapa perusahaan yang hilang begitu saja setelah waktu tertentu. Dari anak-anak muda yang mencoba untuk bikin startup. Bahkan sekelas Tokopedia pun hanya idenya tinggal. Tapi yang punya sudah bukan pendirinya. Untuk itu belajarlah bekerja di perusahaan yang sebagus mungkin supaya Anda bisa berprestasi sebagus juga. Jadi begitu Anda prestasi di sebuah perusahaan, itu bekal yang sangat baik untuk kita bekerja sebagai entrepreneur. Itu Mbak Afrina, jadi sedikit slide yang mungkin nggak banyak, tapi semoga bisa memantik teman-teman kalau mau berwirausaha. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya usaha berbeda-beda. Aku yakin fondasi bisnisnya pun pasti sama. Kita harus tahan banting dan kita harus mengadaptif. Entah itu dimanapun, saya pikir fondasinya itu sama. Kita harus bisa tahan banting, mentalnya ya kudu mental wani barbar dan harus adaptif seperti itu. Itu Mbak Afrina, mungkin nanti kalau ada yang tanya mungkin saya jawab aja. Silahkan kalau mungkin ada yang bertanya. Sekian baik. dari saya. Saya tutup dulu Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian materi dari Mas Fata, admin dari Kreasi Kayuku, di mana materi yang telah disampaikan tadi yang terkait dengan entrepreneur ya, bisnis, itu lumayan menarik juga nih bagi teman-teman yang siapa tahu memang ada minat di bagian bisnis, bisa juga kayak kita basicnya kesehatan nih, tapi pengen nyambi-nyambi di kewirausahaan. Dan salah satunya kalau kewirausahaan itu salah satu matkul nih Mas di mata kuliah semester aku ini, semester 4. Di mana ya kita juga selain jadi tenaga kesehatan, kita juga harus diajarin nih bagaimana cara mendapatkan usaha, mendapatkan penghasilan di luar dari profesi kita. Dan tips and trick dari yang disampaikan Kak Fata tadi bisa kita terapin di keseharian kita jika kita ingin memiliki sebuah usaha. Baik teman-teman semuanya, mengingatkan lagi link presensi sudah saya kirim di chat kolom Zoom ini. Jangan lupa untuk mengisi link tersebut. Dan bagi teman-teman semua peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand, kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya atau bisa langsung chat di kolom komentar nama, dan jangan lupa untuk sertakan nama dan pertanyaannya secara singkat. Seperti itu. Baik teman-teman, ditunggu untuk pertanyaannya. Jadi udah disampaikan nih sama Mas Fata kalau ada adaptif tadi ya kan Kak. Bagaimananya kekurangan sama kelebihannya, susah senangnya dari menjalankan bisnis. Oh, udah langsung masuk ada pertanyaan nih Kak. Satu pertanyaan dari Kak Huzil Afwan. Saya Huzil Afwa izin bertanya Kak, bagaimana langkah dalam menghadapi kelesuan dalam penjualan agar kita tetap bertahan dengan produk yang kita jual agar tidak mudah berganti-ganti produk. Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Fatah.
Eh, terima kasih kepada Mas Afwa. Kalau boleh tahu produknya apa ya Mas ya? Bisa di bisa diinfokan ataupun mungkin bisa karena mungkin kan untuk penanganannya produk itu kan mungkin kan beda-beda, tapi fondasinya itu memang kebanyakan itu sama. Tapi kan untuk penanganan dalam kelesuan dalam penjualan itu biar enggak jadi lesu terus tuh produk apa? Sepatu. Oh ya sepatu. Nah mungkin untuk kakak kalau memang karena kita itu di zona produksi, jadi dan kakak itu kasarannya di distribusi ya kak ya. Apa udah produksi sendiri atau belum kak? Kalau boleh tahu. Sepatu sudah produksi sendiri atau masih ngerisel seperti itu? Kalau memang masih ngerisel itu mungkin tipsnya itu biar enggak gonta-ganti produk itu kita belajar untuk memanfaatkan sosial media, stok produk sendiri. Nah, stok produk sendiri itu sebenarnya malah justru kalau terkait kelesuan itu mungkin nggak begitu banyak ya, karena mungkin kalau udah produk sendiri itu kita tinggal mengadopsi aja. Misal dari Mas Afa itu suka sepatu Converse atau mungkin sekarang yang baru tren itu Aerostreet ya Mas ya. Aerostreet itu bisa diadopsi juga caranya pembuatan mereka seperti apa, kemudian bahan-bahannya mereka yang dipakai itu seperti apa, terus kemudian tip marketingnya di Aerostreet itu bagus sekali itu. Salah satu contohnya adalah collabs dengan brand-brand yang mungkin sudah terkenal. Jadi kalau saya boleh menyarankan atau tipsnya kalau biar nggak lesu itu kita memang harus berinovasi. Karena kalau sepatu mungkin hanya seperti itu aja ataupun mohon maaf kalau sepatu Converse atau sepatu luar Nike itu mungkin kan mereka udah nggak perlu promosi. Tapi mungkin kalau sepatu lokal itu memang kita harus banyak inovasinya. Mungkin bisa seperti Aerostreet itu gandeng brand-brand terkenal, kemudian kita juga bisa mendapatkan ataupun memperbanyak link di event-event kementerian Kak. Jadi dari situ nanti kita akan banyak belajar juga tips dan trik yang mungkin lebih expert, karena kemarin kita kebetulan di 2 tahun itu materinya itu alhamdulillah daging semua, dan memang penanganannya itu memang unik-unik. Dan dari Kak Ava kalau untuk sepatu sendiri mungkin dari marketingnya itu bisa langsung tips aja ya Mbak, langsung tips ya Mas ya. Jadi bisa diturunkan marginnya tetapi kuantitinya diperbanyak. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk jualan produk sepatu mungkin marginnya itu nggak usah terlalu banyak. Ataupun mungkin kalau memang sudah sedikit bisa di inovasi lagi. Oh kalau di harga sudah kita maksimalkan, mungkin di cara pembuatan video atau afiliator itu dimaksimalkan itu juga bisa. Jadi nggak hanya di marketing secara harga, tetapi kita nge-level up produk kita itu dengan cara kita lebih menginovasi lagi produk kita. Terus kemudian apa contoh produk Nike atau Converse itu yang enak dipakai itu, misal sponnya diganti spon yang bagus, nah itu salah satu cara menginovasi seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Mas Alfa, bisa diinovasikan dari sisi marketing, bisa diinovasikan dari sisi produknya seperti itu. Kalau dari saya mungkin seperti itu Mas, terkait berjualan sepatu seperti itu. Dan kalau sudah bisa masuk ke Shopee atau TikTok bisa memanfaatkan afiliasi, karena di kreasi kayuku pun juga kita itu ada 40% lebih itu penjualan dari afiliasi seperti itu. Seperti itu Mas Alfa, mungkin ada yang mau tanya lagi ataupun mau di feedback juga boleh. Kita di sini sharing-sharing aja Mas. Jadi biar nggak terlalu kaku, karena sejujurnya itu mohon maaf saya itu bukan orang yang suka berhadapan-hadapan dengan layar dan banyak orang seperti ini. Jadi saya lebih suka diproduksi dan
lebih penanganan masalah aja seperti itu. Monggo dari teman-teman kalau mau ada yang tanya boleh banget. Ada vouchernya dari Mbak Afrina loh. Oke, terima kasih kepada Mas Fata tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Kuzil Afwa. Jadi mengingatkan ya teman-teman semua bahwa voucher yang diberikan bagi para penanya itu dipersembahkan oleh eh, owner Kreasi Kayuku, bukan saya. Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor kita, pada Kreasi Kayuku yang sudah mensupport keberlangsungan dan keaktifan para peserta pada webinar kali ini. Dan kami mohon bukan kami mohon ya, ayo teman-teman yang ingin bertanya lagi nih tentang bisnis, mau konsultasi juga boleh ya kan Mas ya? Boleh, Mau konsultasi, mau tanya-tanya juga. Kalau bisa tak jawab, insya Allah tak jawab. Nah, pengen kedepannya tuh bagaimana konsultasi soal bisnis. Oke, teman-teman bisa segera melampirkan pertanyaannya, baik bisa langsung raise hand di Zoom ataupun mau di kolom komentar. Oke nih Kak, mungkin sambil nunggu-nunggu aja nih ya teman-teman untuk nanya. Boleh nggak aku bertanya nih selaku MC? Boleh. Nanya nih. Ya. Sebenarnya kan lebih ke bagian promosi nih Kak. Bagaimana sebenarnya promosi kayak kan sekarang tuh tren-tren yang event-event yang open booth gitu kan. Nah, sebenarnya lebih apa sih namanya? Lebih recommended promosi di billboard ataupun kita menghadiri event yang open tenan itu bagaimana? Soalnya kan kalau yang open tenan itu pastinya biaya sewa tenannya berapa, kemudian biaya pembuatan boothnya berapa, yang pastinya kan itu perlu modal yang eh, sudah sangat tinggi kan? Apakah itu tuh dapat direkomendasikan Kak untuk dari segi pemasaran, target pemasaran dari menurut Kakak aja nih bagaimana? Kalau untuk produk apa Mbak? Kira-kira Mbak? Apa ya? Kan Semisal kalau kayak mungkin lebih ke makanan, mungkin kuliner gitu. untuk F&B. Pasti udah ngetren kan sekarang kayak food carnival kayak gitu. Ya, Festival. ya food festival. Mungkin kalau untuk dari F&B itu mungkin satu itu bisa kita nggak harus dari billboard ataupun mungkin open tenan ya Mbak ya. Kita bisa kalau memang sasarannya lokal itu bisa post aja di Instagram info Solo ataupun apa itu kan itu salah satu cara untuk lebih ngirit daripada kita pasang billboard atau mungkin buka tenan di festival makanan seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin untuk makanan sendiri itu bisa lewat online dulu kalau memang dari kita masih home production, tapi kan di atas memang sudah besar, kita mungkin bisa billboard ataupun mungkin bisa mendatangi festival-festival seperti itu. Saya pun juga dulu seperti itu, jadi awalnya itu mungkin hanya posting jualan 1212 itu di Facebook, kemudian di Instagram, terus kemudian ada Shopee juga, kemudian setelah ada Shopee itu nanti kita akan masuk TikTok, jadi nggak harus langsung di billboard ataupun di tenan yang festival makanan ataupun ada event-event yang besar seperti itu. Jadi kita kalau memang belum ada biaya untuk promosi yang lebih, bisa kita seadanya dulu. Mungkin di-share kalau mungkin Mbak Afina ada di Solo, mungkin kan bisa menawarkan di sosial media Solo itu pasti ada banyak banget yang mungkin biayanya mulai dari 35.000 sampai 50.000 sampai 150.000 tergantung dari banyaknya follower. Jadi bisa perkenalan pertama atau kedua dan selanjutnya itu bisa dari hal-hal yang kita bisa dulu aja seperti itu. Jangan sampai nyunapunten kan kadang ada yang mungkin usahanya pengen langsung besar terus kemudian
pengen langsung iklan di tempat yang wah, tetapi kan satu kan mungkin over budget, dan kemudian mungkin kan kalau kalau mungkin usahanya itu kita mungkin masih pinjam dari bank, mungkin kan kita akan malah justru semakin pusing. Jadi kalau prinsip saya itu kita semampunya dulu aja. Misal kalau kita mampu untuk promosi di IG, baru di IG ya. Ya udah, berarti di promosi di IG aja. Misal pengen promosi di Facebook, bisa di Facebook seperti itu. Jadi nggak harus promosi berbayar. Dan kalau mungkin makanan-makanan itu mungkin kan sekarang juga banyak yang di Shopee, dan itu bisa sampai ribuan paket per hari. Itu mungkin budget iklannya pun juga pasti lebih dari 5 juta per bulan, atau mungkin bahkan 10 sampai 20 juta seperti itu. Jadi mungkin untuk tipsnya itu dulu, apa ya, promosikan sesuai dengan kemampuan kita dulu aja, Mbak, seperti itu. Jadi nggak harus pasang billboard yang harganya mahal 8 sampai 17 juta, tapi bisa mungkin di yang kecil-kecil dulu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Fata atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Zainal Mutakin. Saya Zen, izin bertanya Kak, ada nggak sih Kak saran buat kami mahasiswa yang mungkin mau belajar usaha gitu? Kira-kira apakah produk atau usaha yang mungkin cukup berpeluang dan masih sedikit diminati oleh mahasiswa? Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Kak untuk Nah, menjawab sebenarnya pertanyaan. untuk peluangnya itu yang menciptakan tuh malah justru itu teman-teman sendiri kalau terkait peluang. Jadi ya, teman-teman sukanya di sektor apa, kalau memang suka di makanan itu bisa memanfaatkan untuk menganalisis produknya atau menganalisis makanan yang disukai itu seperti apa, kemudian terus yang mungkin sedikit diminati mahasiswa itu kayaknya rata-rata mahasiswa sekarang minatnya banyak semua ya. Misal saya contohkan makanan-makanan yang pedas. Nah, itu kan di hal-hal yang terkait dengan makanan Indonesia yang suka pedas itu bisa dijadikan juga untuk produk. Jadi kalau memang Mas atau Mbak yang tadi suka di sektor makanan, bisa mengawalnya dari makanan-makanan yang disukai dulu, kemudian nanti baru cari inspirasi di Google kan banyak, ataupun di Instagram, di Shopee itu banyak sekali insight. Jadi dari situ kita belajar. Kalau saya dulu awal-awal tuh sering melakukan ATMS, amati, tiru, modifikasi, sempurnakan. Kalau sekarang ditambah ATMS, ada juga tips lain selain ATMS juga ada, tapi yang sering kita pakai itu ATMS. Dan kalau mahasiswa itu biasanya fashion ataupun makanan itu sangat gampang sekali booming. Tetapi jangan sampai hanya waktu 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi nanti setelah itu terus nggak ditekuni lagi seperti itu. Jadi memang dalam berbisnis itu memang harus menekuni, dan kita harus bisa adaptif seperti yang tadi kita bahas. Jadi harus mau adaptif dan harus mau nekuni. Kalau mungkin misal bisnis makanan ringan ini makanan ringan tapi dalam 3 bulan 4 bulan jalan, tapi setelah itu mungkin lesu, di bulan ke-6 itu lesu. Nah, kita jangan sampai terus ganti bisnis. Nah, itu yang bikin kita gagal itu seperti itu. Makanya kita gagal itu kita nggak mau berusaha lebih ataupun gonta-ganti bisnis. Jadi kalau memang bisnis makanan ringan gagal, jangan sampai kita langsung aduh ini biar caranya ya, aduh ini gimana biar bisa berkembang lagi. Cari inspirasi yang bisa menaikkan semangat kita, dan produknya itu biar dibuat unik lagi. Kalau memang itu dari teman-teman suka dengan makanan itu, jadi jangan sampai gonta-ganti bisnis, ataupun jangan sampai kita hanya asal-asalan 3 bulan 4 bulan kemudian kita pengen belajar bisnis, tapi setelah itu nanti kita nggak konsisten atau nggak melakukannya secara kontinu atau terus menerus seperti itu. Jadi yang penting dalam kalau diminati itu, yang penting biar kita semakin berkembang itu, yang penting kita suka dengan
produknya kita, misal makanan ringan A, oh aku seneng. Setelah itu kita dalami, kita koreksi untuk oh komposisinya apa, oh ini ada inovasinya apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus mencintai produknya. Jadi kalau dalam kaligrafi, kebetulan kan saya di kaligrafi juga, jadi saya itu senang juga. Jadi yang ketiga itu mencintai produk atau mencintai barang yang kita buat itu penting. Karena kalau mungkin nyonya punten kita kalau membuat produk nggak enak terus kita jual, maksud ya kita tego kan, nggak mungkin kan kita mau ngejual produk yang nggak kita sukai seperti itu. Jadi kita harus produk itu yang benar-benar kita sukai, dan kalau dibagikan ke orang banyak ataupun diperluas itu orang juga akan senang. Terus kemudian istiqomah Mas, istiqomah itu perlu seperti itu. Oke, seperti itu Mbak mungkin. Oke, terima kasih Mas Fata atas jawaban dari pertanyaan. Terus itu ada Mas Adit. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Adit ini sebelum kita tutup webinarnya karena sudah memasuki waktu sholat asar. Jadi ada pertanyaan terakhir dari Kak Adit, yaitu Kak, saya mau nanya gimana ya caranya supaya tidak takut rugi. Kan rugi itu pasti ada kalau mau buka usaha aja. Bagi bikin mental kayaknya kan, lebih kayak gimana sih nge-push mental buat para pengusaha ini agar kita jangan takut rugi, selalu berpikir positive thinking gitu. Mungkin tips untuk biar kita itu apa ya, kan rugi kasarnya kalau mau buka usaha pertama itu mungkin banyak ruginya ataupun kita itu banyak belajarnya, tapi kan ruginya itu kita rugi dalam kalau dalam keuangan itu kan mungkin kita udah spend 50 juta untuk usaha. Nah, kita mungkin ruginya itu enggak rugi yang hanya dibuang sia-sia, tapi kan ruginya itu kita rugi dalam konteks belajar. Seperti itu. Jadi rugi itu pasti ada, tetapi kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, awalnya itu saya juga rugi Mas, rugi 25 juta atau hampir 30 juta karena saya membeli mesin itu nggak bisa dipakai. Nah seperti itu. Jadi awalnya itu memang rugi itu ada, tapi kan kita harus bagaimana cara ngakali gen itu loro atine mergo rugi orang terus menerus gitu loh. Jadi kita memang harus berusaha itu bertarung. Carane kita inovasi, kemudian kita mempelajari segmen pasarnya juga seperti apa, kemudian kita juga harus tahu marketnya pasar seperti apa, seperti itu. Jadi supaya biar nggak takut rugi itu pokoknya yang penting dilakoni sih, seperti itu, dijalani dulu. Jadi jangan takut rugi itu, pikir kali kalau kita udah masuk ke ranah usaha, rugi itu udah nomor kesekian. Yang awal itu pengalamannya yang kita dapatkan, rugi ataupun mungkin misal bahan-bahannya hilang ataupun alatnya rusak, itu sudah hal biasa. Itu udah hal wajar, dan makanan sehari-hari nanti udah jadi di ranah pengusaha Mas, seperti itu. Dan tadi kan juga ada insight juga, jadi sebelum nanti masuk ke dunia usaha itu memang perlu juga kita itu untuk bekerja di luar dulu. Jadi sebelum kita berusaha ataupun berwirausaha, alangkah lebih baiknya kita tuh ngelek ataupun makan makanan ataupun makan pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim dulu, ekstrim dalam konteks pekerjaan-pekerjaan yang sulit dulu, supaya nanti kalau kita sudah masuk di dunia kerja ataupun di usaha kita itu bisa lebih tahan banting ataupun bisa lebih mengorganisir bagaimana timeline kita sehari dalam menjalankan waktu atau manfaatkan waktu selama 8 jam ataupun 12 jam ini seperti apa. Kalau kita enggak, kan ada istilah ya, belajar keras, bekerja keras, kemudian bekerja cerdas. Nah, untuk mencapai level bekerja cerdas itu harus kita tuh bekerja keras itu pasti
dipastikan dulu kita memang harus full benar-benar bekerja keras. Misal contohnya bekerja keras dalam konteks membangun bisnis adalah kita selalu belajar, kita harus adaptif dalam segala situasi dan kita harus selalu berinovasi. Kalau kita nggak bisa bekerja keras, itu kita nggak mungkin akan bisa bekerja cerdas. Karena bekerja cerdas itu terbentuk dari bekerja keras yang didisiplinkan waktunya, bekerja keras yang dipadatkan waktunya, dan kemudian dipelajari step-stepnya, kemudian dianalisis untuk dijadikan keseharian itu lebih padat dan lebih bisa kita gunakan waktunya itu yang awalnya bekerja 12 jam bisa jadi 8 jam. Nah, itu bekerja cerdas. Tapi kita nggak mungkin bisa bekerja cerdas kalau kita bekerja keras pun hanya 8 jam. Jadi bekerja cerdas akan terbentuk kalau kita bekerja keras sudah bisa maksimal, misal bekerja keras 15 jam. Nah, nanti bekerja cerdasnya itu akan menjadikan kita, dari yang waktu 12 jam kerja itu bisa 8 jam kerja. Nah, itu namanya bekerja cerdas. Seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai kita takut rugi karena dunia usaha itu rugi itu adalah hal yang biasa seperti itu. Jadi yang penting kita mau belajar, yang penting kita punya analisis SWOT dulu seperti itu nggih, Mas ataupun Mbak. Dan sekarang juga di TikTok itu juga desain aja kejual. Jadi banyak sekali arena, apalagi yang suka desain. Contohnya saya sendiri juga suka desain, tapi kebetulan waktu saya belum bisa untuk desain untuk dijual, jadi masih banyak di processing. Tapi ke depan juga pasti kalau yang suka desain itu teman-teman kuliah pasti kenal sama Pamski juga, Pamski Studio itu. Jadi banyak insight juga sekarang, nggak harus lulus kuliah kemudian baru usaha seperti itu. Gitu ya Mbak ya, bisa di action kalau memang pengen nyambi dulu aja nggak apa-apa, terus kemudian nanti setelah kuliah bisa terjun langsung seperti itu. Gitu nggih Mbak Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fata udah menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Adit, yaitu bagaimana tadi itu menjawab pertanyaan menyikapi kita agar tidak takut tentang kerugian. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fata telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta telah menyempatkan hadir pada webinar capacity building pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, boleh teman-teman semuanya kita on cam terlebih dahulu untuk mengambil dokumentasi sebentar. Ayo guys, teman-teman, kita dokumentasi sebentar ya, agar bisa meng-on-kan kameranya ditemani oleh saya yang on cam dan ada Kak Fata. Dan tidak lupa juga saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah saya share di grup chat, di mana nanti sertifikatnya akan di-share ke email masing-masing. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada owner Kreasi Kayuku yang telah mensupport voucher belanja kepada para peserta dan para penanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Mungkin kita bisa segera mengambil dokumentasi sebentar, Kak. Siap-siap semuanya. Cheers. Nah, 1. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mbak, nanti minta tolong WA ke nomorku ya, Mbak ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Fata dan Pak Purwo tadi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang telah disampaikan
dapat bermanfaat, pastinya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua nanti. Termasuk tadi yang udah disampaikan ada tentang beasiswa dan entrepreneur. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih juga kepada Kreasi Kayuku yang telah mensupport voucher belanja kepada peserta dan penanya pada webinar siang hari ini. Saya, Nurafrina Ajra, selaku moderator, mewakili seluruh panitia penyelenggara, meminta maaf jika ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ambil sampan di tepi kali, diajak mendekat, airnya jernih. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, untuk PPT-nya udah kita share ya Mbak ya? Oke, Ya, siap. Terima kasih. Saya izin live ya Mbak ya. terima kasih Jangan lupa Kak. ada ya Mbak ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih teman-teman. wabarakatuh. Izin live Mbak.